Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis cantik bernama Isa. Isa memiliki seorang sahabat bernama Tristan, seorang kutu buku yang sangat cerdas. Isa sering memanfaatkan kecerdasan Tristan untuk membantunya menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Kedekatan mereka sangat erat, bahkan Isa sering menghabiskan waktu di rumah Tristan untuk mengerjakan tugas. Tanpa sepengetahuan Isa, Tristan sebenarnya menaruh hati padanya sejak awal pertemanan mereka. Namun Tristan merasa tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya karena penampilannya yang biasa saja. Kepercayaan dirinya semakin terkikis oleh fakta bahwa Isa adalah gadis idola di kampus mereka yang membuatnya semakin ragu untuk menyatakan perasaannya. Seiring berjalannya waktu, Tristan mulai menyadari bahwa Isa memiliki tatapan berbeda saat bersama seorang mahasiswi baru bernama Mela. Isa bahkan terang-terangan mengakui kepada Tristan bahwa ia merasa gugup setiap kali berada di dekat Mela. Namun baik Tristan maupun Isa tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya setelah selesai latihan tari, Mela mengeluhkan pundaknya yang terasa pegal. Isa yang peduli pada temannya berinisiatif untuk melihat kondisi pundak Mela dan menawarkan pijatan. Saat melihat lebih dekat, Isa terkejut mendapati pundak Mela penuh dengan luka lebam. Mela akhirnya bercerita bahwa ayah tirinya sering memperlakukannya dengan kasar dan kerap memaksanya untuk bermain futsal. Isa merasa sangat sedih mendengar pengakuan tersebut dan segera memeluk Mela untuk memberikan dukungan. Tanpa diduga, hal itu justru membuat mereka memutuskan untuk les biola. Sejak saat itu, Isa dan Mela menjadi sangat dekat. Sementara Tristan yang selalu berada di dekat Isa merasa kecemburuan yang semakin kuat. Keadaan semakin rumit ketika Tristan diajak oleh Isa dan Mela untuk piknik di sebuah tempat. Di sana Tristan merasa diabaikan dan hanya dijadikan tukang foto untuk Mela dan Isa. Sepulang dari piknik, Tristan merasa sangat galau dan merasakan kehilangan yang mendalam atas orang yang sangat dicintainya. Kecemburuannya memuncak mendorong Tristan untuk mencari cara agar bisa menyingkirkan Mela dari kehidupan Isa. Suatu hari Tristan mencoba melaksanakan rencananya. Namun nasib sial menimpanya ketika Isa datang dan membantu Mela. Dalam kepanikannya, Tristan mengambil kunci mobil Mela yang terjatuh dan berniat menyingkirkan Mela. Namun yang terjadi malah tanpa sengaja Tristan menabrak keduanya. Panik dan bingung, Tristan memutuskan untuk membawa Isa dan Mela ke tempat terpencil, kemudian memisahkan mereka di tempat yang berbeda. Keesokan harinya, Isa terbangun dengan luka di dahinya. Sementara di tempat lain, Mela juga terbangun dan hanya mengalami luka ringan. Isa yang baru sadar langsung panik melihat situasinya yang berbeda dan mendapati Tristan berada di sebelahnya. Tristan segera menenangkan dan mengklaim bahwa ia adalah suaminya. Tristan mengarang cerita bahwa Isa mengalami kecelakaan saat berusaha melarikan diri dari seorang pria yang tak dikenal. Pria tersebut menurut Tristan adalah seorang yang terobsesi pada Isa dan berusaha mengejarnya. Untuk melindungi Isa dari ancaman tersebut, Tristan mengatakan bahwa ia membawanya ke tempat terpencil ini agar Isa tidak perlu merasa takut lagi. Tristan berusaha keras untuk mengelabui ingatan Isa, seolah-olah Isa mengalami amnesia. Untuk memperkuat kebohongannya, Tristan menyewa seorang dokter bayaran yang berpura-pura memeriksa Isa dan meyakinkan bahwa ia benar-benar mengalami amnesia. Dokter tersebut memberikan diagnosa palsu, membuat Isa semakin bingung dan percaya bahwa ingatannya benar-benar hilang. Setelah pemeriksaan, dokter bayaran itu menjelaskan bahwa ingatan Isa bisa kembali sepenuhnya, sebagian atau bahkan tidak kembali sama sekali. Dokter tersebut tidak bisa memastikan perkembangan ingatan Isa, hanya menyarankan Tristan untuk mencoba membicarakan masa lalu mereka guna mengingat kembali masa lalu Isa. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, Tristan mengajak Isa keluar dan menunjukkan foto-foto pernikahan serta momen-momen masa lalu mereka. Ternyata Tristan telah merencanakan semua ini dengan sangat matang. Ia mengaku bahwa mereka sudah menikah selama 5 tahun namun belum diberi momongan. Tristan kemudian mengajak Isa berkeliling tempat tinggal mereka sambil terus menyusun kebohongan. Ia mengatakan bahwa orang tua Isa telah meninggal beberapa tahun lalu, berusaha memutuskan hubungan Isa dengan masa lalunya. Tristan memperlakukan Isa dengan sangat baik hingga Isa merasa bingung apakah semua ini nyata atau hanya mimpi.
Isa yang kebingungan mencoba mencari jawaban dalam ingatannya yang kabur. Tristan di sisi lain terus memanipulatif situasi agar Isa semakin bergantung padanya. Setiap hari Tristan menceritakan kisah-kisah palsu tentang masa lalu mereka, lengkap dengan detail-detail kecil yang membuat kebohongannya tampak lebih meyakinkan. Hari demi hari berlalu dan Tristan terus melancarkan kebohongan demi kebohongan agar Isa semakin percaya bahwa dirinya benar-benar kehilangan ingatan. Tristan dengan cermat memanipulasi situasi hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan apa yang selama ini diharapkannya, yaitu bermain futsal bersama Isa dan menjebol gawangnya yang menjadi simbol keberhasilan dalam rencananya. Malam harinya, Isa bertanya kapan mereka akan kembali ke kota. Tristan dengan tenang menjawab bahwa mereka hanya bisa meninggalkan tempat tersebut setelah polisi berhasil menangkap pria yang ingin menguasai Isa. Tristan juga menambahkan dengan nada penuh kepastian bahwa ia tidak keberatan jika harus tinggal di tempat terpencil itu selamanya, asalkan bisa terus bersama Isa. Setiap hari, Tristan terus menciptakan cerita-cerita yang mendukung kebohongannya. Ia mengatur berbagai kegiatan yang seolah-olah menggambarkan kehidupan normal mereka sebagai pasangan suami istri. Tristan menunjukkan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan, berusaha membuat Isa percaya bahwa semua yang ia katakan adalah kenyataan. Suatu hari, Isa merasa mendengar suara seorang wanita yang sedang menangis. Ia memperhatikan sebuah gubuk yang terletak di samping rumah, merasa penasaran dengan asal-usul suara tersebut. Namun tak lama kemudian, Tristan muncul dan mengatakan bahwa Isa hanya mengalami stres dan suara itu hanyalah imajinasi dari pikirannya yang lelah. Setelah itu, mereka memutuskan untuk sarapan bersama. Setelah sarapan, Tristan kembali mengajak Isa untuk bermain futsal. Kali ini terlihat bahwa Isa sangat menikmati permainan tersebut. Dalam permainan futsal itu, Isa mulai merasakan kenyamanan dalam rutinitas yang diciptakan oleh Tristan. Keesokan harinya, Isa yang baru saja bangun tidur menyadari bahwa ia sedang datang bulan. Kemudian Tristan berencana akan segera pergi ke kota untuk membeli pembalut. Kesempatan ini memberi Isa sedikit waktu sendirian di rumah. Saat Tristan pergi, Isa mulai menjelajahi rumah dan menemukan sebuah tas miliknya. Di dalam tas tersebut, ia menemukan sebuah dompet yang berisi beberapa foto. Yang membuatnya curiga adalah salah satu foto yang wajah seorang wanita di dalamnya dicoret. Isa merasa ada sesuatu yang mengganjal, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Malam itu saat makan malam, Isa tiba-tiba bertanya mengenai tahun berapa sekarang. Tristan dengan tenang menjawab bahwa sekarang adalah tahun 2028. Isa kemudian bertanya tentang keberadaan Mela. Pertanyaan ini mengejutkan Tristan dan ia mencoba menegaskan kembali bahwa Mela telah menghilang beberapa tahun yang lalu. Namun Isa mulai menyadari bahwa semua ini hanyalah sandiwara belaka. Tristan yang tidak pandai menyembunyikan kepanikannya segera diketahui oleh Isa. Untuk menenangkan situasi, Isa berinisiatif mengajak Tristan bermain futsal. Ia melakukannya dengan penuh semangat yang tinggi, berusaha mengalihkan perhatian Tristan. Mereka bermain dengan penuh semangat hingga Tristan mulai kelelahan. Melihat kesempatan ini, Isa merubah keadaan dan membuat Tristan tak sadarkan diri. Isa mengambil kendali, bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik semua kebohongan Tristan. Begitu tersadar, Isa segera mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tristan dan memintanya untuk jujur mengenai semua permainan ini. Merasa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, Tristan akhirnya menceritakan seluruh kebenaran. Setelah mendengar pengakuan Tristan, Isa segera pergi ke gubuk di samping rumah untuk mencari Mela. Benar saja, Mela ditemukan tinggal di sana dan Isa segera membawanya keluar dari gubuk tersebut. Namun ketika mereka keluar, ternyata Tristan sudah berjaga di luar. Terjadilah keributan yang cukup menegangkan di antara mereka bertiga. Pertengkaran yang terjadi semakin memanas dengan Tristan berusaha mempertahankan kontrolnya atas situasi tersebut. Isa dan Mela berjuang melawan, berusaha mencari celah untuk melarikan diri. Dalam kekacauan itu, Isa secara tidak sengaja berhasil menyingkirkan Tristan. Tanpa membuang waktu, Isa dan Mela segera meninggalkan tempat itu. Mereka berlari sekuat tenaga, menjauh dari gubuk dan rumah yang menjadi tempat pengurungan mereka. Lalu film pun selesai.